Nama budaya Brother and Sister. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrika. Di sini saya akan sedikit berbagi dhamma tentang revolusi mental di era milenial ala Buddhis. Nah, tentu Brother and Sister sudah tidak asing lagi dengan istilah generasi X, Y, Z maupun generasi Alpha. Di mana generasi X yaitu generasi dengan rentan usia sampai kira-kira 30 tahun, sedangkan generasi Y ini adalah kaum milenial yaitu usia sekitar 20 tahunan. Dan generasi Z yaitu usianya belasan tahun. Lalu generasi Alpha dengan usia 1-10 tahun. Nah, Brother and Sister, revolusi mental ala Buddhis apakah ada berbeda dari zaman ke zaman? Apakah berbeda dari generasi ke generasi? Nah, Buddhisme sudah ada hampir 30 tahun yang lalu. Sesungguhnya kalau kita pikirkan dan kita renungkan sejak zaman Sang Buddha sampai ribuan tahun kemudian sampai pada ada generasi X, Y, Z maupun Alpha, apakah ada yang beda dan apakah ada yang sama? Nah, perbedaannya tentu pada zaman mereka lahir, di mana tiap zaman ada orangnya dan tiap orang ada zamannya. Tetapi tentu ada yang sama, karena kalau tidak sama, maka ajaran Sang Buddha ini hanya akan berlaku pada zaman-zaman tertentu. Sang Buddha sangatlah luar biasa. Mengapa demikian? Karena manusia di zaman apa saja, manusia mau umur berapa saja, dan manusia mau bangsa apa saja, suku apa saja, jenis kelamin apa saja, pasti punya ketamakan, kebencian, dan ketidaktahuan atau loba dosa dan moha, bahwa hidup itu akan berubah. Contoh lagi ada anak-anak misal. Pada umumnya ketika sedang bermain dan mainannya dipinjam temannya, itu pun pasti anak akan menangis karena dia berpisah dengan sesuatu yang dia cintai. Begitu juga bayi, sekalipun ketika digendong oleh orang lain selain ibu atau ayahnya, maka akan langsung menangis. Mengapa? Karena dia berpisah dengan orang yang dicinta. Dan dia senang dengan ibunya. Dia tahu bagaimana bau ibunya, makanya begitu pindah tangan, dia langsung menangis. Dengan demikian, bayi, anak-anak, remaja, atau generasi manapun, ternyata semuanya sama. Punya ketamakan yang sama, punya ketidaksukaan yang sama, punya rasa berkumpul dengan orang yang dibenci itu sangatlah tidak disukai, dan semua itu disebabkan karena ketidaktahuan. Nah, brother and sister, kalau kita sudah memahami ini, maka zaman apa saja, mau apa saja sebenarnya ajaran Sang Buddha ini akan tetap bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana supaya manusia dapat memahami hidup yang tidak kekal? Nah, supaya setelah dia memahami hidup yang tidak kekal, dia mencapai tujuan revolusi mental, yaitu menjadi orang yang berkomitmen, dapat bekerja sama dengan lingkungannya, menjadi orang yang penuh semangat, punya tujuan hidup, berdedikasi, berintegritas, dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang setelah orang memahami ketidakkekalan dapat tumbuh mentalitas seperti itu? Nah, ketidakkekalan ini dikenalkan dengan dana paramita. Ini merupakan salah satu latihan kita untuk melakukan pelepasan. Nah, dana paramita ini merupakan pelepasan materi, yaitu pelepasan yang sangat mudah karena kita punya, maka kita berbagi. Tidak perlu banyak, yang penting kita punya kemauan untuk berbagi. Bahkan ada masa tertentu di mana di hari Katina biasanya kita betul-betul datang ke wihara untuk berbagi. Ada pula anak yang mengumpulkan uang sakunya sedikit demi sedikit untuk ditabung dan didanakan pada saat sanghadana, yaitu di hari Katina. Itu sebetulnya adalah belajar pelepasan, bagaimana kita melepaskan apa yang rata-rata kita sukai. Pasti di sini brother and sister menyukai dengan adanya uang. Nah, sesuatu yang kita pertahankan, sesuatu yang kadang kita jadikan tujuan hidup, sesuatu yang kita perjuangkan selama ini, pada saat hari puja bakti kita persembahkan sebagian, pada hari Katina tentunya, juga kita persembahkan sebagian dari materi yang kita punya. Lalu pernahkah kita berpikir ketika baju rusak, sepatu hilang, motor rusak, mobil penyok? Pernahkah kita berpikir sama dengan sekian kali kita berdana paramita? Bagi yang belum, timbulkanlah pola pikirnya, karena akan menjadikan pola pikir kita itu menerima suatu perubahan. Nah, pola pikir demikian, masalah materi dengan menganggap materi yang rusak atau hilang sama dengan sekian kali kita berdana paramita tersebut, ternyata berubah. Ketidakkekalan meningkat menjadi upaya kita untuk menjadi masalah kesulitan, menjadi cara kita untuk mengatasi kesulitan. Setelah kita bisa memahami akan ketidakkekalan,
memahami akan perubahan, maka kita bisa menaikkan satu level untuk kita dapat mengatasi masalah hidup yang kita alami. Nah, ketika kita sudah terjadi perubahan seperti ini, maka pola pikir akan berubah. Harta bisa berubah, kesehatan bisa berubah, kehidupan, pasangan hidup bisa berubah, orang tua pun demikian. Kita yang sekarang sehat pun suatu ketika juga akan sakit. Kita yang sekarang hidup suatu ketika akan meninggal. Di situ ada istilah juga, kalau gajah mati meninggalkan gading, maka manusia mati harusnya meninggalkan sebuah kehidupan yang baik. Lalu, brother and sister, begitu juga ketika kita bergaul dengan orang lain. Cobalah menyadari bahwa kita bisa mati, orang lain juga bisa mati. Kenapa kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Apa perlu kita membalas kejahatan ketika kita dijahati? Padahal ketika kita akan mati, kita harus mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Tetapi jika orang lain melakukan kejahatan kepada kita, orang itu akan mati juga pada suatu saatnya nanti. Maka kita tidak layak untuk membalas kejahatannya dengan kejahatan juga. Kalau sudah demikian, kita lalu mempunyai satu pola pikir yang positif. Ada revolusi mental di dalam diri kita, bahwa selama kita hidup, kita isi dengan sebaik-baiknya, dengan ucapan yang baik, perilaku yang baik, dan pola pikir yang baik. Sehingga ketika kematian datang, kita telah melakukannya yang baik. Kita bisa membutuhkan orang lain sebagai objek untuk kebajikan dalam hidup ini. Maka dari itu, kita dapat bekerja sama, kita dapat berintegritas, berkomitmen untuk selalu berbuat baik kepada siapapun juga, baik itu kenal maupun tidak kenal, sehingga jika kita harus meninggal saat ini pun akan menjadi saat yang paling tepat karena kita telah mengisi kebaikan selama hidup kita. Selama nafas kita masih masuk dan keluar, kita selalu mengisi dengan kebaikan melalui ucapan kita, tubuh kita, dan pikiran kita. Dan inilah sesungguhnya revolusi mental, revolusi di era milenial ataupun pada era saat ini. Tetapi di masa dulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, revolusi ini akan tetap diperlukan untuk mengubah pola pikir manusia yang penuh ketamakan dan kebencian, menjadi penuh pengertian, mudah menyadari perubahan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya akhiri, Namo Buddhaya.